Oke semuanya, selamat datang di channel Sinotoy, tempat dimana alur film tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Kali ini kita akan merangkum dan mengupas tuntas film Sicario, sebuah karya sinematik yang tak hanya memacu adrenalin, tapi juga mempertanyakan batas moral dalam perang melawan narkoba. Dalam film ini kita akan dibawa masuk ke dalam dunia kelam kartel narkoba di perbatasan Amerika Serikat Meksiko melalui sudut pandang Kate, seorang agen FBI yang idealis. Ia direkrut untuk bergabung dengan sebuah tim rahasia yang dipimpin oleh sosok misterius. Oke, tanpa perlu menunggu lama-lama, siapkan cemilan dan mental, karena daripada bengong dan ngecek notifikasi, lebih baik kita langsung gas ke alur lengkap film Sicario. Film dibuka dengan adegan menegangkan. Kate, agen FBI idealis dan berdedikasi, memimpin tim SWAT untuk menyelamatkan Sandra dari rumah tersangka kartel di Chandler, Arizona. Tapi apa yang mereka temukan jauh lebih mengerikan. Di balik dinding rumah tersimpan lebih dari 40 mayat dalam plastik. Saat mereka mengamankan TKP, bom jebakan meledak dan menewaskan dua anggota tim. Bagi Kate, ini bukan sekedar misi gagal. Ini adalah pemicu amarah dan titik balik dalam kehidupan. Tak lama setelah kejadian itu, Kate dipanggil oleh atasannya dan dikenalkan kepada Matt, pria tenang dengan selera humor sinis dari Departemen Pertahanan. Matt menawarkan Kate bergabung dengan operasi khusus langsung di bawah Departemen Keamanan Nasional. Tujuannya menghancurkan kartel Sonora, jaringan penyeludup yang paling brutal. Tanpa banyak informasi dan dorongan kuat untuk membalas, Kate menerima tawaran tersebut dengan harapan bisa membuat perbedaan nyata. Di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko ada kota kecil bernama Nogales. Di gang-gang sempit di rumah-rumah sederhana tinggallah orang-orang seperti Silvio, seorang polisi, seorang ayah. Ia hanya ingin membawa anaknya bermain sepak bola setiap sore, mendengar tawa istrinya di meja makan dan pulang ke rumah tanpa rasa cemas. Di pangkalan udara, Kate bertemu pria misterius bernama Alejandro. Tidak banyak bicara, selalu membawa aura duka dan dendam. Saat Kate tanya apakah dia FBI, Alejandro hanya menjawab lirih. Dia menjawab, dulu. Dia bukan siapa-siapa dalam struktur resmi, tapi kehadirannya terlihat sangat penting. Penonton langsung tahu ada cerita besar di balik wajah lelahnya. Kate dan tim melintasi perbatasan menuju Juarez, Meksiko, kota yang dikenal sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Mereka dalam misi menjemput Guillermo Diaz, letnan kartel yang baru ditangkap. Konvoi militer melaju perlahan di tengah kota penuh kekerasan. Mayat tergantung di jembatan, darah masih menetes. Situasinya begitu brutal, bahkan tentara pun tak banyak bicara.
Saat hendak kembali ke AS, lalu lintas padat di jembatan perbatasan. Tiba-tiba, beberapa mobil mencurigakan muncul. Ternyata itu adalah Sicario, pembunuh bayaran kartel. Tembak-menembak terjadi di siang bolong. Di tengah warga sipil, tanpa ragu, tim Matt menembak mati semua pelaku. Kate yang dibesarkan dalam hukum dan prosedur mulai menyadari bahwa aturan tidak berlaku di sini. Copy that. Red Impala, 2 lanes left. Get ready. Lubricate! Incendiary 2 Spartans! Kembali ke pangkalan, Kate mempertanyakan legalitas operasi tersebut. Matt dengan santai berkata, "Kita tidak di wilayah FBI. Kita sedang membersihkan ladang penuh ular. Kadang kamu harus membakar seluruh ladangnya." Kate merasa kehilangan arah, tapi tekad membalas dendam atas rekan-rekannya membuatnya tetap bertahan. Guillermo Diaz dibawa ke pangkalan rahasia. Di sana, Alejandro yang dingin mulai menginterogasinya. Tanpa pengacara, tanpa catatan resmi. Kita tidak ditunjukkan secara eksplisit metode yang ia gunakan, tapi jeritan Guillermo terdengar di luar ruangan. Tujuannya mencari informasi tentang terowongan rahasia penyeludupan narkoba di perbatasan. Time is against you. In 3 days, nobody will be where they are today. Malam turun dan mobil-mobil federal meluncur menuju sebuah lokasi di perbatasan. Di sana, kerumunan orang telah dikumpulkan, diturunkan dari beberapa bus besar. Mereka adalah para migran yang baru ditangkap dan juga umpan. Kate turun bersama Matt dan Alejandro. Tapi tak ada penjelasan resmi, hanya perintah ikut, diam, dan amati. Orang-orang dikumpulkan di bawah lampu sorot. Satu persatu diproses, namun bukan untuk ditanya soal dokumen, melainkan untuk dicari siapa yang menyimpan jejak kartel. Kate mulai menyadari ini bukan prosedur resmi, ini bukan soal hukum, ini perburuan, dan mereka sedang menjaring target tanpa surat perintah. Kate duduk sendiri, matanya menatap layar laptop yang sunyi, tapi penuh teror. Satu persatu foto-foto mayat kartel terpampang. Ini bukan sekedar korban biasa. Ini adalah bukti betapa brutalnya dunia yang sedang ia hadapi. Dan semakin ia menatap layar, semakin ia sadar hukum tak akan cukup untuk melawan ini. Tak lama, Rick, partner satu-satunya yang masih dia percaya, datang menghampiri. Tanpa basa-basi, dia mengajak Kate untuk bertemu Matt dan juga Alejandro. Di ruang pertemuan, rencana besar sudah disusun, di mana mereka membuat strategi bagaimana caranya bisa masuk ke dalam terowongan yang berisi banyak sekali narkoba. Untuk mendapatkan informasi jauh lebih banyak, akhirnya mereka menangkapi para anak buah kartel yang sedang melakukan transaksi di bank. Kate bersama tim mengawasi dari kejauhan. Anak buah kartel datang membawa tas. Transaksi berjalan cepat, tapi kali ini mereka kecolongan. Tim langsung bergerak. Anak buah kartel ditangkap, tangannya diborgol dan isi tasnya disita. Di dalamnya, Kate menemukan gulungan uang tunai puluhan ribu dolar. Tapi
ada satu hal yang menarik perhatiannya. Semua uang itu diikat dengan karet warna-warni. Itu bukan sekedar pengikat biasa. Itu adalah kode diam-diam antar jaringan. Cara kartel mengelompokkan transaksi. Kate menatap tumpukan uang itu bukan karena jumlahnya, tapi karena apa yang disimbolkannya. Setelah melewati hari yang lelah ini, Kate mencoba mencari sedikit rasa manusiawi. Akhirnya, dia pergi ke bar untuk mencari hiburan dan melepas penat. Di bar muncul Ted, polisi lokal yang tampak ramah. Ted merayu Kate. Malam berlanjut, mereka pulang bersama dan mereka pun melakukan adegan icikiwir. Tapi di tengah icikiwir mereka, mata Kate menangkap sesuatu. Gelang warna-warni yang dibawa pria tersebut sama persis seperti gelang karet yang digunakan untuk mengikat gepokan uang yang sudah Kate lihat tadi. Detik itu juga wajah Ted berubah. Ia menyadari dirinya terbongkar. Lalu Ted menyerang Kate. Pintu terbuka, Alejandro pun masuk, menodongkan pistol, menyelamatkan Kate sambil menggertak Ted agar bicara. Kita beralih ke Silvio, yang kita lihat seperti polisi biasa saja. Ternyata dia adalah polisi korup, di mana dia yang membantu para kartel untuk mendistribusikan narkoba-narkobanya. Tim akan menyusup melalui terowongan Nogales saat senja. Maka dari itu, semua tim bergegas pergi menuju ke terowongan tersebut. Malam hari, tim menyusup ke terowongan penyeludupan narkoba. Dengan kacamata night vision dan senapan laras panjang, mereka memasuki perut bumi. Di dalam lorong sempit dan gelap, suara tembakan meletus. Alejandro menghilang ke arah berbeda. You okay? Please, stay with six. Kate pun mengikuti kemana arah Alejandro pergi. Karena Kate curiga ada yang aneh dengan Alejandro. Di tempat yang sama, Silvio pun sudah datang dan mengeluarkan semua paket-paket obat terlarang itu dipindahkan. Temannya Silvio merasa curiga dan akhirnya dia menodongkan pistol kepada Silvio. Dan saat itu juga Alejandro langsung menembak tepat bagian kepalanya. Kecurigaan Kate makin kuat terhadap Alejandro karena selama ini ada yang tidak beres dengan Alejandro. Sebuah tembakan dilepaskan. Kate terhempas. Peluru menghantam rompi anti pelurunya.
Don't ever point a weapon at me again. Di sisi lain, Alejandro menodong Silvio, polisi korup yang barusan menjemput paket obat, memaksanya berkendara menuju komplek Alarcon. Di luar terowongan, tim Matt merayakan keberhasilannya. Tidak lama, Reggie pun datang. Dia memberitahu kepada Matt kalau Kate masih ada di dalam. Akhirnya Matt pun memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput Kate di dalam. Tidak lama, Kate pun keluar dan justru langsung memukul Matt. Stop moving! Stop! Di sini, Kate pun merasa dikhianati, merasa dipermainkan oleh Matt dan juga Alejandro. Akhirnya pun Matt jujur kepada Kate bahwa misi ini bukan cuma sekedar menangkap bos kartel narkoba, melainkan membalaskan dendamnya Alejandro terhadap bos utama kartel tersebut, dikarenakan bos tersebut sudah membunuh keluarga Alejandro. Setelah mengetahui semua, Kate mengancam akan melamporkan Matt ke petinggi CIA. Tetapi Matt tidak takut dengan ancaman tersebut. Justru Matt mengancam balik kepada Kate, jika dia berani macam-macam, maka dia akan membunuh Kate. Di tempat lain, Alejandro yang sedang menyandra Silvio akhirnya menemukan Manuel Diaz, yaitu tangan kanan dari bos besar kartel narkoba. Alejandro memerintahkan polisi korup ini untuk mengalihkan perhatian si Manuel Diaz. Otra vez. Bájate, cabrón. Dile que levante la chamarra y que dé la vuelta. Que lo hace o que le vamos a matar. Te voy a matar, puto. Sal del carro, Silvio. Manuel Diaz pun tertangkap dan Alejandro memaksa Manuel Diaz untuk mengantarkannya ke rumah bos kartel narkoba terbesar. Di Villa Fausto yang mewah, Alejandro masuk dengan tenang. Ia menembak penjaga satu persatu. Manuel, comprobado. Señor Díaz. Lalu masuk ke ruangan makan. Fausto duduk bersama istri dan dua anaknya. Makan malam yang tenang berubah jadi horor. Alejandro duduk menodong pistol ke Fausto. Dan Alejandro pun berkata, "Kamu membunuh istri dan anakku. Sekarang rasakan kehilangan itu." Tanpa ragu, ia menembak seluruh keluarga di meja. Dendamnya kini lunas, tapi jiwanya takkan pernah sama. Esok paginya, Kate kembali ke apartemen dengan trauma, bingung, hancur, semua jadi satu. Tiba-tiba, Alejandro muncul dari balik pintu sambil memegang dokumen. Ia memaksa Kate menandatangani bahwa semua operasi ini sah dan legal. Kate pun menolak, tetapi Alejandro mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala Kate. Akhirnya dengan tangan gemetar, Kate menandatangani dokumen tersebut. Alejandro menatap Kate dengan rasa kasihan, tapi juga keputusan bulat. Dan Alejandro berkata, "Kamu bukan serigala, Kate, tapi ini hanya untuk serigala." Di Meksiko, anak-anak bermain sepak bola. Suara senapan terdengar di kejauhan, tapi permainan tetap berlanjut. Kamera menunjukkan istri Silvio yang menangis menanti suaminya pulang. Oke guys, itulah Sicario, kisah kelam yang mengaburkan batas antara benar dan salah, antara hukum dan balas dendam. Film ini bukan sekedar aksi, tapi refleksi keras tentang bagaimana dunia benar-benar bekerja di balik layar.
Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di komentar, dan tentu saja subscribe channel Sinotoy agar kamu gak ketinggalan ringkasan film paling brutal dan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua pahlawan membawa lencana.